Oke, berikutnya ini exe ya. Ini sebenarnya untuk melakukan eksekusi terhadap suatu binary file ya. Jadi kita mengeksekusi program, kita mau eksekusi apa? Program suatu program. Ya. Oke, di sini berikutnya kita akan membahas yang namanya sistem limits and option. Limits and option ini sebenarnya kita akan melihat seberapa besarkah sebuah sistem operasi bisa misalnya ya, jadi berapa parameter yang paling besar atau argumen yang bisa dimasukkan ke dalam satu program ya. Kita lihat limitnya itu ada berapa ya untuk masing-masing spesifikasi. Nanti kita akan melihat ini di dalam single Unix specification. Masing-masing sudah ada standarnya masing-masing. Standarnya. Misalnya berapa file yang bisa diproses pada satu waktu. Terus apakah bisa memproses real time sinyal ya. Dan berapa variabel yang bisa disimpan di dalam variabel integer ya, berapa jumlah nilai maksimal misalnya. Terus argumen yang paling panjang di dalam satu program itu bisa berapa. Jadi ini adalah beberapa contoh-contoh sistem limit. Atau misalnya kalian pernah melakukan programming terus mengkonfigurasi suatu program dan memberi nama file cukup panjang. Nah, seberapa panjang file name yang bisa dieksekusi oleh suatu program ya, atau dilihat oleh suatu OS. Jadi itu beberapa limit-limit yang mungkin kadang kita kurang sadari ketika kita membuat program ya, bahwa sistem itu punya batasan ya. Dan masing-masing sistem itu beda batasannya ya. Jadi tergantung dari sistem operasinya. Di sini kalau kita lihat ke single Unix specification versi 3 ya, ada namanya sysconf dan petconf ya. Atau juga getconf untuk meretrieve value dari shell. Oke, kalau kita coba execute ya. Di sini kita coba man sysconf. Nah, jadi kita ingin melihat configuration information pada saat runtime. Kita ingin lihat limit dari sistem kita itu seperti apa atau seberapa besar. Ya, ada man sysconf, ada man petconf. Besarnya pet atau kita buat folder misalnya makin lama makin panjang gitu. Itu juga ada batasannya. Jadi kita nggak bisa membuat folder yang sangat banyak, subfolder sangat banyak sehingga sistem tidak bisa membaca pet tersebut atau sudah masuk ke maksimumnya. Nah, di sini fpetconf ya untuk mendapatkan konfigurasi dari Open File Descriptor ya, FD. Jadi kan seperti kita tahu setiap kali kita ingin mengakses terhadap file, ya file itu sebenarnya device juga karena berada di dalam hard disk, kita mendefine yang namanya FD atau file descriptor. Tidak harus file, tapi device juga memiliki file descriptor. Ya. Nah, ini untuk melihat maksimumnya, misalnya di sini ada max input, ya max input adalah input line, misalnya PC name max, maksimum nama ya dari directory path untuk diproses. Jadi kita tidak bisa mengkonfigurasi suatu folder dan membuat subfolder yang sebanyak-banyaknya karena ada limitasi untuk hal tersebut. Terus ada juga man getconf. Jadi kita ingin melihat sistem configuration variable di sini. Ya. Jadi kita ingin melihat untuk melihat konfigurasi yang bisa dipakai di dalam sistem kita. Bisa pakai sysconf, bisa pakai fpetconf, dan bisa pakai getconf.
Oke, ini sysconf. Nah, ini adalah beberapa konfigurasi, misalnya argumen maksimum, ya, maksimum byte untuk suatu argumen dihitung dalam byte, bukan dalam karakter ya, tapi dalam byte. Terus login, ya, login itu juga ada maksimumnya, jadi nggak bisa kita coba pakai login name yang cukup panjang, ya. Terus banyaknya file descriptor yang dibuka di dalam satu waktu, ya. Terus group of process, ya, yang dibuka di dalam satu waktu, ya. Jadi ini adalah beberapa limit-limit yang ada di dalam operating system. Dan limit tersebut karena ini sangat berhubungan dengan program, ya, karena kita di sini membicarakan antara program OS dan hardware. Makanya kita harus perlu hati-hati ketika membuat suatu program. Apakah path-nya nanti terlalu panjang, apakah nama loginnya terlalu panjang, jadi sehingga tidak bisa difasilitasi oleh single Unix specification atau sistem limit kita. Nah, di sini runtime, ya, itu akan berbeda setiap kali kita melakukan runtime. Terus variabel juga pasti berbeda juga, ya. Dan ya selama batasannya itu masih dipenuhi oleh program itu, maka program itu tetap bisa difasilitasi oleh operating system. Ya mungkin sangat jarang terjadi ya ketika misalnya path foldernya itu terlalu panjang, tapi di sini ketika kalian melakukan logging atau ketika kalian meretrieve suatu file dari suatu log, ya, itu ada kemungkinan kalian akan memperoleh subfolder yang sangat banyak, atau suatu program itu membuat folder secara banyak, ya. Itu adalah beberapa limitasi yang dimiliki oleh sistem operasi. Mungkin jadi di benak kalian ketika nanti membuat program, kita membuat program jangan terlalu melakukan looping untuk membuat subdirectory yang terlalu banyak, ya, atau membuat file name yang cukup panjang, ya, karena path itu pun ada limitasinya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di dalam source code buku ada yang namanya syslim, ya. Jadi syslim itu adalah syslimit atau system limit. Ini adalah beberapa system call, ya. Tadi kalau kita lihat kan man sysconf, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah system call library yang bisa kita gunakan untuk melihat limitasi dari sistem kita. Kita coba ke folder syslim. Lalu kita masuk ke dalam sysconf, ya. Ternyata belum di make, ya. Lalu kita make di sini. Kita coba jalankan sysconf. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa argumen maksimum berapa, login name maksimum berapa, open max file descriptor berapa, page file size-nya berapa, terus real time sinyal maksimumnya berapa. Jadi ini adalah beberapa limitasi yang dimiliki oleh OS saya yang berada di hardware saya sekarang ini. Oke, ya, di sini juga kita bisa tahu nama dari PC-nya for a directory, ya. Jadi untuk directory itu sepanjang apa boleh, terus path-nya, path dari yang di define itu seberapa panjang tadi yang saya bilang. Ketika kita buat folder terlalu banyak dan subfolder terlalu banyak, maka biasanya folder yang banyak itu tidak di-generate secara manual, tapi di-generate sama suatu aplikasi. Makanya kita misalnya mengcoding suatu aplikasi, kita juga harus aware terhadap sistem limit. Jadi tidak terlalu melakukan looping untuk meng-create folder baru. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada fpathconf, ya.
Kita coba tf pet count. Ya di sini yang tadi name maksimum, pet maksimum, terus buffer. Berikutnya kita juga bisa melihat sistem limit berupa sistem option, ya, job control, terus proses ID, proses ID, terus maksimum PID itu juga dikontrol oleh sistem limit. Oke, jadi mungkin untuk proses itu sampai di sini dulu untuk modul ini. Nanti kita akan lanjutkan mengenai proc file system, terus mengenai PID, terus ada di dalam proc itu ada apa saja. Mungkin kalian sudah pernah melihat-lihat yang di balik proc itu ada apa saja. Terus kita bisa melihat bagaimana kita mengakses file yang ada di dalam proc, representasi file lebih tepatnya, karena tidak semua dari yang ada di dalam /proc itu adalah regular file. Oke, mungkin untuk modul kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.